Gerung adalah guru pertama di dalam falsafah Pancasila. Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan menjadi muridnya. Filsuf besar Mula Sadra itu lahir dari adanya guru ketiga, yaitu Mirdamad. Apa yang kemudian diletakkannya sebagai satu pondasi kokoh asalahatul wujud atau kemendasaran eksistensi itu sudah dipersiapkan, memilih apakah yang mendasar itu adalah wujud atau mahiyah. Tarik menarik apakah yang mendasar itu wujud atau mahiyah itu berlangsung sangat lama. Bahkan barangkali semenjak filsafat itu dicanangkan di Yunani sampai kepada abad 17-an ketika Mula Sadra mengokohkan seluruh landasan argumentasi pemikirannya ke dalam asalahatul wujud, harokat al-jauhariyah, dan taskik al-wujud di dalam tiga tungku pemikiran Mula Sadra. Semenjak itu konsepsi kepemikiran filsafat sudah menemukan bangunan terkokohnya sehingga tinggal menambah detail-detail yang kemudian dimanifestasikan di dalam filsafat praktek, yaitu pada politik, ekonomi, dan akhlak individu. Di sini Rocky masih mengajak kepada, kita simak kalimatnya, abstraksi Pancasila masih harus dicanangkan, terutama menyangkut konsekuensi sila pertama, apakah ia mendukung konsep negara sekuler atau berbasis agama. Rocky masih terasa gelisah, terutama dengan keberadaan mafhum terhadap sila pertama. Karena dia gelisah dalam tulisannya ke bawah itu dikarenakan dalam sejarahnya itu ada pemikiran untuk membuat negara dengan berlandaskan Islam di Indonesia dari semenjak BP Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu pada saat di tanggal 22 Juni atau Juli itu tahapan Pancasila itu sampailah kepada satu proses munculnya Piagam Jakarta, yaitu bunyinya di sila pertama, ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dikisahkan di dalam sejarah ini kemudian ada yang komplain, terutama dari Indonesia bagian timur, agak keberatan. Kemudian dari panitia 9 yang mengurus Pancasila itu, yang salah satunya hanya satu orang, yaitu Maramis, yang dari pihak non-Muslim atau dari pihak Kristiani,
Yang 8 itu akhirnya memberikan satu kearifan. Sehingga dihapuslah 7 kata itu. Nah, Rocky harus melihat tentang kearifan. Andai kata voting, ya 9 lawan 1, ya jelas nggak bisa gitu loh. Tapi di situ voting ditiadakan. Forum 9 itu mengambil apa yang dikatakan bagaimana tim 9 ini melihat ini sebagai satu kearifan Nusantara, kearifan Indonesia. Nah, dikarenakan kita terjebak dengan satu konsep demokrasi dari Eropa, maka kita memunculkan kata sekuler di sini. Dia bertanya, apakah ia mendukung konsep negara sekuler atau berbasis agama? Tentu saja membuat suatu perlawanan dengan memilih salah satu itu kurang persis seperti itu. Karena sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, di situ tidak menyebut agama. Beda jika terjadi Piagam Jakarta dulu, berarti kata Islam itu masuk sebagai dasar gitu. Artinya perbedaan antara memakai 7 kata dengan tidak memakai 7 kata itu bisa diartikan sebetulnya 7 kata itu ada lanjutannya dengan syariat Kristen bagi pemeluknya, dengan syariat Buddha bagi pemeluknya, dan dengan syariat Hindu bagi pemeluknya. Gitu. Seandainya seperti itu kan panjang sekali. Nah, sehingga disebutkan nama-nama agama itu gitu loh. Nah, ketika kata agama tidak disebutkan, berarti ketuhanan dan keagamaan itu bukan suatu makna yang tasawuf atau makna yang persis sama gitu. Lalu apa hubungan antara ketuhanan dan keagamaan itu? Itu dua makna yang hubungannya, adalah agama itu tata cara hidup manusia menurut Tuhan. Dan Tuhan itu yang membuat tata cara itu. Gitu. Jadi ketuhanan dengan keagamaan itu hubungannya itu adalah dari kata tata cara hidup manusia menurut Tuhan. Nah, karena manusianya itu diberi kebebasan atau kehendak bebas, atau free will, atau la ikraha fiddin, dalam agama tidak ada pemaksaan. Sehingga kekafiran menjadi sebuah ruang pilihan bagi setiap individu. Artinya menjadi beragama itu urusan seorang manusia dengan Tuhannya. Gitu. Sehingga pertanyaan Rocky tentang bagaimana dengan ateisme atau dengan politeisme atau dengan bahkan kekafiran sekalipun, gitu loh. Apakah dia masuk di dalam ketuhanan yang Maha Esa? Ya masuk. Karena sunatullah atau manajemen Tuhan tentang tata caranya ini terhadap manusia itu tidak bersifat paksaan. Dia mampu untuk memaksa. Dia mampu untuk memaksa. Tapi untuk game ini, untuk permainan ini, untuk permainan taklif ini atau
kewajiban seseorang secara agama, itu sifatnya diberikan ruang, itu sifat yang sifatnya bukan paksaan. Bukan paksaan. Dia sifatnya inisiatif individu untuk memang saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut tata cara Tuhan. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dilawan-lawankan dengan bagaimana dengan orang kafir, bagaimana dengan kalau ada ateis, bagaimana, tidak masalah, itu pilihan masing-masing. Tentu saja pilihan itu akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Ada orang yang mengira ya hidup ini hanya sebatas kita sampai di kuburan. Ada yang juga mengimani bahwa tidak seperti itu. Nah, sehingga ketika negara berbasis agama dan negara yang sekuler itu dikontradiksikan di dalam pertanyaan Rocky, jelas seperti itu, bahwa keagamaan dengan ketuhanan itu bukan yang hubungan yang presisi 100% atau tasawi. Nah, juga ketika dikaitkan kepada sejarah, nah, berbasis agama ini kan selama ini kan penafsiran seperti itu. Penafsiran. Ketika betul-betul berbasis agama, itu mungkin di dalam riwayat para nabi yang menjadi raja itu ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Muhammad. Nah, kalau di dalam pemikiran di Islam Syiah itu ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Hasan. Itulah para nabi dan imam yang sempat memerintah di dalam pemerintahan ilahi. Nah, di dalam konsep agama Hindu atau mungkin juga di agama Buddha itu raja resi. Ada seorang resi yang menjadi raja. Nah, seperti itu. Raja resi itu ada muncul istilah itu. Artinya ketika kepemimpinan politik dipegang oleh orang-orang yang sudah mujarrad, sudah selesai dengan dirinya. Nah, itu apabila dimaksudkan dengan berbasis agama secara substansi. Artinya memang orang-orangnya itu memang jelas-jelas orang seorang nabi atau seorang imam atau seorang yang sudah mengalami penyucian diri atau seorang resi. Apakah itu yang Rocky Gerung dianggap sebagai berbasis agama, sedangkan yang dimaksud misalkan dengan sejarah norma sistem kekuasaan yang melabelkan Islam atau atas nama Islam, itu agak kesulitan ketika masa-masa mereka ini mengalami keruntuhan. Sehingga tidak mungkin kalau Islam betul itu runtuh seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah atau Bani Utsmaniyah. Itu 3 kekhalifahan di dalam rentang yang cukup lama, karena Utsmaniyah baru runtuh di Perang Dunia Pertama di abad 20. Itu di 1923. Nah, apakah pemahaman yang seperti itu gitu loh, sehingga runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah yang berlabelkan Islam itu
itu membuat umat Islam tersendiri di Timur Tengah menjadi putus asa dengan konsep politik yang melabelkan Islam, sehingga di seluruh negara-negara demokrasi di dunia Islam seperti Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Aljazair, itu mereka tidak meletakkan dasar Islam di dalam dasar politiknya. Hanya sosialis, nasionalis, sama sekuler. Sisa dari kerajaan-kerajaan yang kemudian berkiblat ke blok barat seperti Saudi, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, yang tersisa penduduk-penduduk kecil di daerah Teluk itu kemudian memakai sistem tetap kerajaan. Tetapi walaupun kerajaan atau monarki, tetap itu menjadi sahabat barat di sini, sahabat dunia barat. Di sini barat juga melakukan standar ganda. Dia tidak berdekat dengan yang melakukan demokrasi, tapi dia malah dekat dengan yang negara-negara kerajaan yang dianggap mitranya itu akan lebih stabil kalau dipimpin oleh seorang raja daripada ada demokrasi di situ. Nah, di sini kan jelas bahwa kerajaan itu, siapa yang akan menjadi raja berikutnya itu bukan oleh pemilu, akan tetapi oleh wasiat raja sebelumnya. Sehingga demokrasi itu apa tandanya? Ya tandanya ada pemilu. Sekalipun mungkin pemilu itu masih kurang pas, ada kecurangan atau bagaimana. Sehingga di 12 pemilu di Indonesia yang pernah ada dari tahun 55, itu pemilu 55 dan 99 lah yang paling adil. Karena begitu orang sudah tahu caranya bagaimana pemilu, orang akan tahu caranya main curang. Begitu. Sedangkan kata sekuler di sini itu banyak sekali berasal dari sejarah agama di Eropa, di mana di satu masa antara politik dan kekristenan itu tinggal di dalam satu atap rumah. Dia juga itu di era-era di mana negara agama itu berdiri kokoh di sana. Kemudian terjadi satu protes dari kalangan Protestan. Nah, kemudian berangsur-angsur yang tadinya agama sangat politis, sekarang menjadi agama itu sangat privatis, ya hanya untuk urusan dalam privat sendiri, tidak menjadi urusan politik. Bahkan seperti di Prancis dilarang menjadi urusan publik. Simbol-simbol agama tidak bisa muncul di publik di Prancis gitu. Beda dengan kita di Indonesia, setiap libur agama malah semuanya libur gitu. Jadi ya begitulah nuansa pemikiran yang menimbulkan ya kenyamanan. Nah, kita Natal kita libur juga gitu. Idul Fitri kita libur juga, Nyepi kita libur juga gitu. Terus Galungan kita libur juga. Sehingga kata sekuler itu Rocky masih ambigu di sini menyebut kata itu dalam pemahaman berarti tidak memakai demokrasi gitu.
Sementara ada realitas satu negara seperti Republik Islam Pakistan, itu ada pemilu tetap walaupun dia Republik Islam. Jadi pertanyaan Roke di dalam awal ini tidak melihat kepada realitas itu. Atau juga mungkin Republik Islam Iran, itu ada pemilu di situ. Artinya dia sekuler sekaligus juga dia berbasis agama gitu. Di Republik Islam Iran memakai wilayatul faqih, di Republik Islam Pakistan dengan mengacu kepada madhab Hanafi gitu. Itu realitas seperti itu. Sehingga mungkin akan lebih mengerucut kepada sebuah, bukan untuk membandingkan seperti itu karena sudah ada kenyataannya. Nah, namun kita tidak bisa disodorkan pertanyaan juga apakah kita akan memilih suatu yang seperti Pakistan atau Iran atau memilih yang tidak. Kalau tidak itu yang bagaimana, kan begitu. Tidak juga bisa dikatakan dipertanyakan seperti itu. Karena kata berbasis agama dalam pengertian agama manusia, agama yang ditafsir oleh suatu kelompok atau peradaban manusia, itu sudah ada yang sudah menjadi sejarah, sudah menjadi artefak, tidak ada di dalam realitasnya gitu loh. Nah, setelah Turki runtuh, apa yang digambarkan oleh Kiai Haji Agil Siraj, dunia Islam tidak percaya, kemudian timbullah satu pemikiran baru, artinya kenangan akan kejayaan kehilafahan dulu. Memori kenangan ini menimbulkan satu gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang kemudian dia menjadi bereskalasi, menjadi Hizbut Tahrir atau apa. Memori tentang kuatnya kenangan kejayaan seperti itu menimpa mereka, ingin kembali orang mencuri itu dipotong tangannya, ada menegakkan hukum-hukum itu gitu. Nah, itulah memori itu yang kemudian bahkan bereskalasi, ada yang menjadi ISIS. Seperti itu. Itu tidak jauh beda dengan memori keinginan atau kerinduan kembali kepada ketika hukum Tuhan itu tegak di tangan Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Pada saat Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman itu hukum Taurat tegak di seluruh muka bumi. Gitu. Nah, kemudian para perindu kejayaan itu juga kepingin membuat negara Israel. Jadi ada kemiripan yang didorong oleh belum move on lah dengan kejayaan masa lalu itu. Gitu. Tapi kan kita hidup di hari ini, gitu. Kita hidup di hari ini. Sehingga apakah ia mendukung konsep negara sekuler atau berbasis agama, itu sama saja dengan seloroh Gus Dur tentang Indonesia ini sekuler tidak, negara agama tidak. Jadi negara yang tidak atau sekuler bukan, negara agama juga bukan. Jadi Indonesia ini negara yang bukan-bukan. Lah itu Gus Dur, karena supaya menjadi cair. Akan tetapi kita dari pertanyaan Rocky ini sangat penting pertanyaan ini. Untuk kalau dalam buku Gus Dur itu relasi agama dan negara, dia menghabiskan waktu untuk mencari hubungan ini gitu. Mencari hubungan ini. Ada pilihan misalkan Republik Islam Pakistan, lah kita di sini madhabnya yang kebanyakan Syafi'i, bukan Hanafi. Apakah di literatur Syafi'i seperti itu?
Karena di antara madhab-madhab di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada yang sama, ada yang beda, walaupun sama-sama ahli sunnah gitu loh. Seperti ketika di dalam NU, ketika tahun 35 Muktamar di Kalimantan, ada pertanyaan, kalau Belanda diserang, kita bela Belanda tidak gitu loh. Jawabannya ya harus bela gitu. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak diganggu di dalam daulatnya negara Belanda. Jadi kenyataannya seperti itu. Karena di situ di dalam satu kitab dijelaskan acuannya adalah bagaimana sikap NU harus membantu Belanda apabila dia diserang oleh musuhnya, sebagai pemahaman dari dia juga adalah waliul amri atau penegak aturan. Walaupun di situ daruriyun bisaut. Itu terpaksa karena dia pegang senjata. Sauk itu duri artinya. Sehingga ketika NU masuk dan dimintai Soekarno untuk perang di Surabaya, dia melakukan perang. Karena apa? Karena Belanda pada saat itu bukan siapa-siapa, bukan sebagai waliul amri. Yang waliul amri adalah Soekarno. Dia punya duri, punya angkatan bersenjata, walaupun TNI-nya baru berumur 17 hari. Karena Oktober 55 TKR lahir atau TNI nama lama itu. Tanggal 22-nya Inggris sudah datang di Surabaya. Nah, sehingga NU memiliki daya tahan yang awet ketika harus melalui Soekarno yang cenderung sosialis, Soekarno-Hatta yang cenderung sosialis. Sosialis bukan komunis ya, artinya itu suatu kadar yang kemudian Soekarno turunkan dalam bentuk politisnya, ideologisnya sebagai Marhaenism, kemudian Hatta turunkan di dalam tafsir ekonominya sebagai koperasi. Gitu. Kemudian pada era Soeharto yang represif dengan tafsir tunggal Pancasila, akhirnya yang Rocky bahas ke sini, itu adalah suatu ilustrasi yang sangat pas bahwa di zaman Soekarno dan Soeharto, Pancasila ditafsir secara tunggal untuk meniadakan oposisi atau menihilkan oposisi atau menekan secara represif dengan menggunakan aparatur negara, terutama yang sangat dapat menakutkan rakyat itu adalah aparat bersenjata, juga aparat-aparat yang ada di pelayanan birokrasi. Sehingga bagaimana Soeharto dan Golkarnya dengan kata pembangunan, nah itu nanti diulas di dalam Rocky ini sudah betul. Sehingga di dalam pertanyaan ini konsep agama sekuler atau berbasis agama menyangkut sila pertama ini, Rocky. Jadi di sini mungkin karena Rocky belum berkenalan dengan filsafat mula sadra, maka ada satu ilustrasi di mana karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah transenden atau metafisis, maka satu-satunya ilmu yang dapat berbicara tentang kaidah-kaidah metafisis adalah ilmu filsafat metafisika.
Di sini Rocky bisa mencari jejaknya dari surat Imam Khomeini kepada Gorbachev di tahun 89. Di situ diilustrasikan bahwa Uni Soviet diajak untuk tidak terjebak kepada mengingkari Tuhan, bermasalah dengan pengingkaran terhadap adanya Tuhan, dan menutup gereja dan masjid yang ada di wilayah Uni Soviet untuk kembali melihat kepada landasan pemikiran. Di situ Imam Khomeini mengajak kepada filsafat yang luhur, gitu loh. Itu filsafat metafisika itu. Gitu. Itu sudah 89. Kemudian itu tadi, Rocky masih banyak menggunakan kata-kata yang masih menyangkut ambiguitas. Kata sekuler ini lebih kepada makna sekuler politis, artinya demokrasi isinya di sini, bukan kepada sekuler yang memprivatisasi agama dalam kehidupan manusia, sehingga ranah sosialnya, kemudian ranah politiknya itu harus ditinggalkan gitu. Nah, baik guys, demikian session dari tafsir atau mungkin syarah dari sebuah tulisan Rocky Gerung, Ide Penuntun Bukan Pengatur, yang dimuat di majalah Prisma.